Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Sukma Asmita. Halo teman-teman bidan semuanya, pejuang NIP. Kali ini aku akan bahas aspek hukum kebidanan part kedua di SKB CPNS Bidan tahun 2021. Nah, untuk hukum kebidanan ini, part keduanya, ini adalah tambahan dari video aku yang sebelumnya. Bisa cek di ini, sudut kanan atas. Jadi ada 4 lagi hukum dalam aspek hukum dan kebidanan. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Kemudian Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual. Kemudian yang ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian susu ibu ASI eksklusif. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut ke contoh soal, bantu aku ya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe dan klik tombol loncengnya agar semua informasi yang aku berikan langsung update ke kamu dan kamu orang pertama yang mendapatkan updatean video aku. Oke, kita mulai dari soal pertama. Soal pertama, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatakan bahwa kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan dapat menjadi pengecualian. Hal ini terdapat dalam pasal ayat 75 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 atau pasal 76. Oke, kita kasih clue-nya ya. Clue-nya adalah di pasal 75. Artinya pasal 76 ini bukan, karena ini adalah syarat aborsi penjelasan dari pasal 75. Jadi tinggal option A sampai D. Dan jawaban yang paling benar itu ada di ayat kedua. Ayat pertama itu tentang larangan. Ini setiap orang dilarang melakukan aborsi. Sedangkan ayat 3 penjelasan dari ayat kedua. Dan pasal 75 ayat 4 itu adalah keterangan lebih lanjut tentang ayat 2 dan 3 yang diperjelas dalam peraturan menteri. Nah, jawabannya adalah B. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Setiap orang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2. Soal pertama tadi, teman-teman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, denda paling banyak 1 miliar rupiah. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 193, 194, 195, atau 196 atau 197. Jawabannya adalah 194. Kita bahas satu-satu. Untuk 193 itu pidana tentang bedah plastik untuk mengubah identitas. Kemudian 195 itu jual beli darah. Sedangkan 196 itu tentang produksi, mengedar farmasi dengan tidak memenuhi syarat. Farmasi. Ini agak apa ya teman-teman? Tulisannya agak susah dimengerti. 197 juga masih tentang farmasi, tapi ini lebih ke tidak ada izin edarnya. Ini sama. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah hak bidan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan pada pasal 58, 59, 60, 61, atau 62. 8 itu adalah pelimpahan wewenang.
Pasal 59 tentang kegawat daruratan. Oke. Pasal 62 tentang hak klien. Tinggal option C dan D. Jawabannya adalah C, merupakan hak dari bidan, sedangkan 61 adalah kewajiban seorang bidan. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Menurut Permenkes nomor 21 tahun 2021, persalinan harus di fasilitas kesehatan dilakukan oleh tim paling sedikit 1 orang tenaga medis dan 2 orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Tim tersebut terdiri dari dokter bidan perawat, dokter dan 2 bidan, C. dokter dan 2 perawat, D. pilihan A dan B benar, E. pilihan A dan C benar. Ayo teman-teman, yang mana? Ayo coba tebak. Benar, jawabannya adalah D. Bidan, dokter, dan perawat itu boleh. Kemudian dokter dan 2 bidan. Itu adalah tim yang dimaksudkan dalam Permenkes nomor 21 tahun 2021. Jawabannya adalah D. Oke teman-teman, segitu dulu video aku kali ini. Dan tunggu video aku selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.